Baik, kembali di Perempuan Bicara. Anda sudah saksikan tadi, ini yang cukup membuat kita kehilangan kata-kata itu Bu Rostin, karena pelaku kekerasannya adalah juga anak-anak. Bisa depresi, saya jarang sekali mendengar secara langsung, tapi paling tidak dengan kasus Tasikmalaya ini menjadi contoh, bisa meninggal karena depresi tadi. Yang Ibu Rostin lihat dari kasus anak di Tasikmalaya ini seperti apa Bu Rostin? Ya, ini sebetulnya ya, kasus yang di Tasikmalaya itu kasus yang terangkat. Sebetulnya banyak di Indonesia ini, di pulau-pulau yang lain juga bercanda ya seperti itu. Dianggapnya bercanda, ya, dianggapnya bercanda. Tapi akhirnya kekuatan dari bercandaan ini tadi, salah satu dia tidak kuat. Yeah. Nah, semakin dia kelihatan tidak kuat, semakin asik untuk dikerjain. Itu. Ya memang ini salah satu contoh ya Mbak, tapi seharusnya kembali lagi aku di sini faktor yang terdekat, ujung tombak yang terdekat adalah RT. Setiap kampung tuh ada RT-nya, ada ketua RT-nya, dan kalau dulu ada yang namanya rembuk deso, ya, ada yang namanya apa sih kalau dulu ada jadul tuh kelom pencapir atau apa, itu harus dihidup-hidupkan. Tanpa kita berdiskusi terus-menerus tentang anak, tentang perempuan, tentang ekonomi, tentang apapun di situ, itu kita tidak akan menemukan titik temu bagaimana kita mengatasi ini. Karena kalau di kampung yang notabene itu sebetulnya berdekatan, harusnya mereka saling kenal. Tapi coba sekarang, Mbak ke Jakarta, masuk di lorong, di gang gitu, tanya ini, belum tentu kenal Mbak. Gitu. Nah, ini satu perubahan dari perilaku yang mengarah ke sini seolah-olah dia individualistis gitu, tapi sebetulnya enggak juga. Karena memang sudah kembali kepada gaya hidup. Gaya hidup gitu. Jadi enggak perlu kenal tetangga, enggak perlu. Nah, ini tolong, tanpa ini kita akan makin rusak. Ya, yang namanya pengajian, yang namanya Pak RT kan rukun tetangga, merukunkan tetangga. Jadi Pak RT itu harus kepo gitu loh. Kalau misalnya ada 2 hari ini tetangga kok nggak keluar rumah ada apa ya, diketok. Satu-satunya orang yang bisa masuk ke situ. Kenapa saya kembalikan ke sini? Karena penanganan seperti anak-anak ini tadi itu harus juga melalui orang tuanya. Ya, jadi ini preventif edukatif Mbak. Itu yang harus dilakukan, preventif edukatif. Mbak Irma. Ini kan kita bisa katakan mungkin sebagian besar jati diri dari anak-anak yang pada saat masa pertumbuhan ini ada di sosial media. Ini terjadi di ranahnya juga kemudian kan menggunakan sosial media. Begitu. Yang dilihat dari situ apa bahayanya? Silakan Mbak Irma. Ya, jadi kalau kita lihat memang perundungan, kemudian kenakalan remaja itu memang makin lama makin meningkat dan intensitas perilakunya juga makin menguat dan masuk ke kategori tindakan kejahatan kan. Kalau zaman dulu mungkin kenakalan remajanya masih bisa kita tolerir gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan adanya media sosial ternyata itu juga memperparah perilaku mereka. Ya, terus kemudian saya juga sepakat sama Ibu Rostin gitu ya, bahwa semuanya itu dikembalikan kepada fungsi keluarga. Fungsi edukasinya juga harus terus menerus gitu. Makanya kenapa kita membutuhkan support system lain untuk memberikan edukasi pada keluarga-keluarga terkait pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak gitu. Bahwa ada masa-masa mereka sedang mencari jati diri. Dan ketika mencari jati diri, konformitas dengan teman sebaya itu menjadi sebuah poin penting dalam kehidupan mereka. Kalau orang tuanya nggak mampu gitu, nah karena makanya kurang pendidikan atau butuh tadi gitu ya, RT, RW, kader PKK ya, itu perlu untuk diberdayakan untuk terus menerus ya. Memang jadinya kalau kita bicara di daerah-daerah tertentu gitu ya, memang harus kayak jemput bola Mbak, memang harus datang, dilihat ya dinamika keluarganya seperti apa, supaya kita bisa melakukan pencegahan terhadap tadi gitu ya munculnya kasus-kasus perundungan. Tambah lagi kalau sekarang memang media sosial menjadi sangat luar biasa, menjadi viral dengan cara yang nggak tepat. Gitu. Nah itu yang banyak terjadi sih. Ibu Sri, kekerasan anak yang dilakukan oleh anak, ini penanganannya seperti apa sih sekarang? Apa ada perubahan nggak yang dilakukan? Memang ada perubahan, bahkan ini undang-undang bagaimana penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi
anak-anak sebagai korban dilindungi, anak-anak sebagai pelaku pun dilindungi. Kenapa? Karena anak itu tetap konsepnya konsep tabula rasa. Anak tetap anak, tidak bisa menjadi anak itu miniatur orang dewasa. Tetapi persoalannya paparan perilaku negatif langsung kepada anak. Nah, anak itu proses belajar sosial yang paling primitif, yang paling mudah kan adalah perilaku meniru. Nah, kalau dia meniru orang-orang dewasa berlaku seperti itu, ada tontonan-tontonan lelucon, tetapi dia lihat itu tidak lagi sebagai sebuah perbuatan yang terlarang. Inilah yang dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kembali lagi, pranata keluarga. Anak tuh hadir di mana? Anak kan tidak turun dari langit. Anak lahir dari keluarga. Kembali lagi kita. Tapi sampai detik ini kenapa pranata keluarga ini belum menjadi konsen kita bersama gitu ya. Menjadi konsen kita bersama. Barangkali ada pendidikan, ada kewajiban khusus lah. Sebelum nikah itu harus ada apa? Ada semacam kursus kah, konseling kah atau apa sehingga kita bisa memutus mata rantai ini. Paling tidak barangkali dulu saya dibesarkan dalam iklim yang disiplin. Disiplin tuh identik dengan dipukul pakai penggaris yang tebel. Itu ada juga yang disiplin dengan ngomong halus, dengan ngomong ini. Nah, mana yang dipilih? Nah, itu kan tergantung pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup inilah yang membutuhkan intervensi edukasi. Edukasi itu kalau tidak diintervensi oleh negara, ya maka berkelanjutan seperti ini. Kita tidak bisa memutus mata rantai karena semua dibangun dari keluarga. Lihat relasi mama papahnya aja. Mamanya belum selesai bicara udah dibentak, gua gampar nih lu. Anaknya pun begitu ngomong sama teman, gue gambar lo, gitu. Jadi akhirnya apa? Wajar kok menggampar yang lemah itu. Makanya tadi semakin lemah ya semakin asik untuk dikerjain. Dia nggak melihat itu sebagai perbuatan. Nah ini kembali lagi, kalau dulu kita diajarin orang tua kalau tengkar jangan di depan anak, masuk ke kamar. Masih hidup nggak sih ajaran seperti itu? Kalau marah tidak boleh lebih dari 1 hari. Seringkali kan diingatkan seperti itu. Artinya apa? Supaya anak tidak membaca itu. Tetapi apakah kita sampai begitu sekarang? Siapa yang mengontrol itu semua? Nah tapi saya optimis ketika ini kita suarakan terus menerus di momen-momen tertentu, maka ini akan menjadi baik. Nah anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu prosesnya juga tidak sesederhana yang kita lihat. Apakah terjadi proses pemaafan? Enggak, mereka disentuh langsung pemulihan rehabilitatif. Perbuatan mereka itu langsung disentuh oleh mereka-mereka yang memang memiliki keahlian di bidang itu. Itu dari perspektif penegakan hukum. Tetapi dari perspektif sosial ini yang masih lemah. Dan kita. edukasi. Padahal sudah ada kementerian juga sebenarnya kan. Nah ini barangkali kita suarakanlah bahwa keluarga ini belum disentuh loh. Ekonomi keluarga sekarang sudah mulai disentuh melalui ekonomi digital, rumah tangga. Nah tapi pola asuh ini belum memang tidak terlalu seksi barangkali ya. Tidak Jadi terlalu harus diviralkan dulu gitu ya Bu. Ini baik. persoalan. Oke baik, nah sesaat lagi kita akan sambung Perempuan Bicara dengan fokus kita tadi di awal ya, yang jadi PR bersama adalah bagaimana penyelesaian kasus pada kekerasan perempuan dan anak di tahun 2022 ini, apakah memenuhi rasa keadilan atau justru sebaliknya. Sesaat lagi.